Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini berjumpa kembali bersama ibu dalam pembelajaran PPKN. Nah, sebelum kita belajar tentang materi PPKN hari ini, kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Tujuan pembelajaran materi PPKN pada hari ini adalah yang pertama, Ibu berharap kalian memiliki akhlak mulia dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mencintai sesama manusia dan lingkungan serta menghargai kebinekaan untuk mewujudkan keadilan sosial. Kemudian yang ketiga, memahami makna dan nilai-nilai sila Pancasila serta proses perumusannya sebagai dasar negara. Nah, sekarang coba perhatikan. Apakah kalian tahu gambar apakah ini? Ya, itu adalah lambang negara kita, Garuda Pancasila. Ada yang tahu apa arti Pancasila? Arti dari Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca yang artinya lima dan sila yang artinya terdiri dari dua kata, yaitu jadi Pancasila yang artinya lima dan sila yang artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila itu adalah lambang negara dasar atau aturan Pancasila. Ada yang tahu? Dalam lambang negara kita, Garuda Pancasila, kita dapat melihat dengan jelas simbol-simbol dari kelima sila Pancasila, yaitu sila pertama simbolnya bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua simbolnya rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga simbolnya pohon beringin, persatuan Indonesia. Sila keempat simbolnya kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima simbolnya padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mengalami proses yang panjang dalam perumusannya. Diawali dengan kekalahan Jepang terhadap sekutu yang mengakibatkan lemahnya sistem pertahanan pemerintah Jepang, tak terkecuali di negara-negara yang ada di bawah kekuasaannya, termasuk Indonesia. Di Indonesia, dibentuk Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Dokuritsu Junbi Chosakai ini dalam bahasa Indonesianya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. Anggota BPUPKI berhasil dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dengan Ketua BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Nah, kalian bisa lihat, ini adalah foto beliau, Dr. Rajiman Weddiodiningrat yang bertindak sebagai Ketua BPUPKI pada saat itu. Tujuan dari dibentuknya BPUPKI ini adalah untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, dan tata pemerintahan sebagai persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. BPUPKI melaksanakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang dihadiri oleh beberapa tokoh penting. Sidang pertama BPUPKI tentang perumusan dasar negara dengan dihadiri oleh beberapa orang tokoh sebagai pembicara. Di antara tokoh-tokoh tersebut yaitu yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno.
Ketiga tokoh yang hadir pada sidang pertama BPUPKI yaitu salah satunya Muhammad Yamin memberikan usulan tentang dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Usulan tersebut yaitu yang pertama pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua yang memberikan usulan tentang dasar negara Indonesia adalah Supomo. Beliau mengusulkan pada tanggal 31 Mei 1945. Adapun usulan-usulan tersebut yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Tokoh terakhir yang memberikan usulan tentang dasar negara Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Beliau mengemukakan idenya pada tanggal 1 Juni 1945. Adapun ide usulan tentang dasar negara Indonesia adalah yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Pada tanggal 1 Juni 1945, di saat beliau mengemukakan ide untuk dasar negara Republik Indonesia, Insinyur Soekarno mengatakan agar 5 asas atau 5 dasar yang sudah diusulkan diberi nama Pancasila. Maka tanggal 1 Juni 1945 dikenal sebagai kelahiran Pancasila. Di akhir sidang pertama BPUPKI membentuk panitia kecil di bawah pimpinan Insinyur Soekarno dengan 8 anggota. Namun dalam prosesnya kemudian panitia yang terdiri dari 8 anggota tersebut diubah dan dibentuk kembali panitia dengan 9 anggota yang kemudian dikenal dengan panitia 9. Nah, ini adalah gambar-gambar dari para anggota Panitia 9 yang pada saat itu dibentuk bersama Insinyur Soekarno. Pada proses persiapannya, Panitia 9 bekerja cepat. Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil membuat rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut diberi nama Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin. Nah, ini dia isi dari Piagam Jakarta. Isinya mirip dengan Pancasila yang kita kenal sendiri. Ya, namun ada di poin pertama yang berbeda, yaitu pada Pancasila sekarang yang kita kenal isinya tentang ketuhanan yang Maha Esa. Namun pada saat itu masih berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah melalui proses yang panjang, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila tercantum dalam Mukadimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Nah, inilah Pancasila yang kita kenal sekarang melalui proses perumusannya yang cukup panjang. Sekarang kalian sudah mengetahui dan memahami siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses perumusan Pancasila ini serta bagaimana kejadiannya pada saat itu. Demikian pembelajaran PPKN hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa mudah dimengerti dan mudah dipahami ya. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu. Ibu pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.